Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azain Zagi dengan NIM D1A025019 kelas A Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis hukum Islam serta sumber dan tujuan hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan atau ketentuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik, adil, dan sesuai syariat Islam. Hukum Islam menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum Islam. Dalam Islam, hukum dibagi menjadi 5 jenis, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah perbuatan yang harus dilakukan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Adapun contoh-contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, dan zakat. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sholat tahajud, sholat sunnah, sholat fardu di dalam sunnah, dan sedekah. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya yaitu mencuri, minum alkohol, dan berjudi. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan jika ditinggalkan mendapat pahala, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya yaitu makan dan minum sambil berdiri. Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa makan dan minum sambil berdiri itu dilarang. Tetapi bagi beberapa ulama juga diperbolehkan. Ini dinamakan makruh. Nah, yang selanjutnya adalah mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan karena tidak ada pahala maupun dosa secara langsung. Contohnya memilih warna pakaian atau jenis makanan halal. Yang ketiga adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari beberapa hal, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma, serta qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam karena merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Selanjutnya adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kehidupan yang baik dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Selain itu, hukum Islam bertujuan untuk yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Dengan adanya hukum Islam, manusia diharapkan dapat hidup lebih teratur, damai, dan bertanggung jawab sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.